Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Natasha Dingganis Octavia dengan NIM 202514500376 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sakar Pumatasari, NPM 202514150430. Halo teman-teman mahasiswa, kalian sadar nggak sih kalau selama ini kita gampang banget beli produk di luar negeri, dari fashion Korea bahkan sampai gadget dari Tiongkok. Baliknya, banyak juga produk Indonesia yang diminati oleh orang luar. Ini semua nggak lepas dari yang namanya bisnis internasional dan globalisasi. Betul banget. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas lebih dalam soal 3 hal penting. Pertama, peluang ekspor-impor komoditas Indonesia. Kedua, strategi masuk pasar global. Dan ketiga, dampak ASEAN Economic Community atau EAC terhadap bisnis domestik. Yuk, langsung kita mulai. Teman-teman tahu nggak sih kopi Toraja? Kopi ini justru lebih terkenal di Eropa dibanding di negara kita sendiri loh. Ini sebagai contoh nyata bagaimana produk kita bisa punya nilai lebih di pasar global. Nggak cuma kopi, ada juga ikan tuna, batik, dan bahkan nikel yang jadi incaran dunia. Betul banget, Sekar. Kekayaan alam dan budaya kita itu seperti harta karun yang kadang justru lebih dihargai oleh orang lain loh. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana caranya masyarakat kita sendiri bangga dan sadar sama potensi ini. Iya, dan kuncinya ada di kreativitas serta inovasi. Kalau kopi Toraja bisa jadi ikon di Eropa, kenapa kita nggak bikin produk lain juga punya cerita yang kuat? Misalnya, batik dengan desain modern atau olahan tuna siap saji yang bisa masuk pasar global. Artinya produk kita bukan hanya sekadar barang, tapi juga kualitas, budaya, dan identitas bangsa. Kalau itu bisa kita jaga, maka dunia bukan hanya melihat Indonesia sebagai pemasok, tapi juga sebagai inspirasi. Analisis ekonomi komoditas unggulan Indonesia, kopi, kelapa sawit, ikan, dan nikel. Indonesia termasuk salah satu eksportir kopi terbesar di dunia, terutama kopi Arabica dan Robusta. Kontribusi terhadap PDB nasional relatif kecil dibanding kelapa sawit, tetapi kopi memiliki nilai tambah tinggi melalui sektor pengolahan, biji kopi, kopi instan, dan kopi specialty. Industri kopi menciptakan lapangan kerja di sektor perkebunan dan UMKM pengolahan kopi. Tantangan, harga internasional yang fluktuatif, resiko penyakit tanaman, dan persaingan global. Kedua, kelapa sawit. Indonesia merupakan produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Kontribusi signifikan terhadap PDB nasional, devisa ekspor, dan menyerap tenaga kerja di pedesaan. Produk turunan sawit seperti CPO, biodiesel, dan elokimia memberikan nilai ekonomi tambahan. Tantangannya, tekanan internasional terkait isu lingkungan, deforestasi, emisi karbon, fluktuasi harga CPO di pasar global. Ketiga, ikan. Sektor perikanan mendukung ketahanan pangan dan ekspor ikan laut, tuna, dan udang, memberikan kontribusi ekonomi penting di daerah pesisir melalui pekerjaan nelayan dan industri pengolahan ikan. Tantangannya, overfishing, degradasi lingkungan laut, dan perlunya teknologi pengolahan dan meningkatkan nilai tambah. Keempat, nikel. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan menjadi salah satu eksportir utama nikel mentah dan produk olahan loh, seperti baterai lithium dan stainless steel. Kedua, nikel mendukung strategi industrialisasi dan pengembangan energi baru terbarukan seperti mobil listrik, memberikan kontribusi besar juga terhadap PDB dan ekspor, terutama dari sektor pertambangan dan smelter. Tantangannya, ketergantungan pada investasi asing, regulasi ekspor, serta dampak lingkungan tambang. Tantangan komoditas unggulan Indonesia.
Yang pertama, kopi. Mutu bervariasi, logistik lambat, sertifikasi internasional sulit dicapai. Kedua, ikan. Kualitas dan kebersihan kadang rendah, cold chain terbatas, regulasi ekspor kompleks. Ketiga, nikel. Kandungan bervariasi, transportasi berat terbatas, dan regulasi hilirisasi ketat. Keempat, kelapa sawit. Standar CPO dan keberlanjutan penting, TBS cepat rusak, dan regulasi sering berubah. Siapa yang nggak kenal Kopiko? Permen kopi Indonesia ini sempat booming di Filipina, bahkan Indonesia sudah jadi ikon di Afrika. Ini bukti strategi ekspor bisa berhasil besar. Sangat. Produk sesederhana mie instan dan permen aja bisa menjadi simbol Indonesia di luar negeri loh. Kuncinya adalah memahami target pasar lokal dan menyusun strategi pemasarannya. Dan jangan lupa branding juga penting. Indomie misalnya bukan cuma soal rasa tapi juga identitas dan kebersamaan. Di banyak negara Afrika, Indomie sudah dianggap bagian dari budaya makanan mereka. Kalau Kopiko bisa terkenal lewat jalur drama Korea, itu artinya kolaborasi dengan budaya populer bisa jadi jalan sukses. Bayangin deh, kalau banyak produk Indonesia yang berani berinovasi dengan cara serupa, pasti peluang ekspor semakin terbuka lebar. 5 strategi utama ekspansi pasar global exporting atau impor. Jual produk ke luar negeri lewat distributor atau agen. Checklist biaya rendah, risiko kecil. Silang kontrol terbatas, hambatan tarif atau logistik. Cocok untuk UMKM tahap awal. Join venture usaha patungan dengan mitra lokal atau asing. Checklist akses pasar lokal lebih mudah, risiko terbagi. Silang potensi konflik dan pembagian keuntungan franchise, lisensi, merek, dan sistem bisnis ke pihak asing. Checklist ekspansi cepat, brand global. Silang kontrol kualitas bisa menurun. Foreign Direct Investment atau FDI. Investasi langsung di negara lain atau pabrik, kantor, anak perusahaan. Checklist kontrol penuh, keuntungan besar. Silang biaya dan risiko tinggi. Digital cross border trade, perdagangan via e-commerce global atau Shopee, Lazada, Amazon, dan sebagainya. Checklist pasar global cepat, biaya relatif rendah, silang persaingan ketat, regulasi bervariasi. Paling relevan untuk UMKM era digital. Perbedaan utama ekspor dan franchise sebagai strategi ekspansi global adalah tahap keterlibatan dan kontrol perusahaan. Ekspor adalah cara paling sederhana dengan menjual produk jadi ke negara lain. Sementara franchise adalah lisensi model bisnis yang memungkinkan pihak ketiga menjalankan bisnis tersebut menggunakan merek dan sistem perusahaan. Dengan tingkat keterlibatan dan kontrol yang lebih tinggi dari perusahaan induk yang terhadap operasional di pasar asing. Bayangin produk makanan ringan dari Thailand gampang masuk ke Indonesia, dan tenaga kerja profesional dari Filipina bisa bekerja di sini dengan mudah. Ini semua karena AI. Betul, AEC atau ASEAN Economic Community ibarat pasar raksasa yang menghubungkan negara-negara ASEAN. Artinya, barang, jasa, dan tenaga kerja bisa bebas bergerak lintas negara. Makanya, kita sebagai generasi muda harus siap bersaing, karena bukan cuma produk luar yang masuk ke Indonesia, tapi produk dan talenta kita juga punya kesempatan besar untuk menembus pasar ASEAN.
kita bisa mengembangkan produk, meningkatkan skill, dan juga punya mindset global, EAC menjadi peluang emas. Bayangin, pasar kita bukan hanya 270 juta orang Indonesia, tapi lebih dari 600 juta penduduk ASEAN. Analisis AEC atau ASEAN Economic Community, pasar tunggal ASEAN. Pertama, perdagangan barang lebih lancar. Barang bisa bergerak antar negara ASEAN tanpa tarif tinggi, mempermudah ekspor dan impor. Kedua, layanan jasa terbuka. Perusahaan jasa dari satu negara bisa menawarkan layanan di negara lain dengan lebih mudah. Ketiga, investasi meningkat. Investor dari negara ASEAN bisa menanam modal di negara lain dengan prosedur lebih sederhana. Keempat, mobilitas tenaga kerja. Profesional dan pekerja terampil bisa bekerja di negara ASEAN lain sesuai kesepakatan. Kelima, pergerakan modal lebih fleksibel. Bank dan lembaga keuangan dapat beroperasi lintas negara, mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Lalu apa aja sih dampak positif dari AEC? Yang pertama, peningkatan akses pasar bagi produsen. Apa sih maksudnya? Produsen Indonesia bisa menjual produk lebih luas ke negara ASEAN tanpa hambatan tarif yang besar. Kedua, diversifikasi pasar. Diversifikasi pasar, produsen tidak bergantung pada pasar domestik aja, tapi bisa juga mengurangi resiko fluktuasi permintaan. Ketiga, harga lebih kompetitif untuk konsumen. Konsumen ASEAN mendapatkan lebih banyak pilihan produk dengan harga yang lebih bersaing. Keempat, mendorong kualitas produk. Kenapa harus mendorong kualitas produk? Karena persaingan di pasar terbuka memotivasi produsen untuk meningkatkan standar kualitas. Kelima, kolaborasi regional. Dari kolaborasi regional mempermudah hubungan dagang dan kerjasama ekonomi antar negara ASEAN. Kalau tadi kita udah ngomongin dampak positif, sekarang apa sih dampak negatif dari AEC? Yang pertama itu adanya persaingan bisnis yang makin ketat. Kenapa sih makin ketat? Karena dengan pasar tunggal ASEAN, perusahaan lokal harus bersaing langsung dengan perusahaan dari negara ASEAN lain. Hal ini menyebabkan menuntut peningkatan kualitas, efisiensi, dan inovasi agar tetap kompetitif. Namun, bagi bisnis kecil, tekanan ini bisa menyebabkan kesulitan bertahan loh. Yang kedua, produk lokal bisa kalah oleh barang impor. Kenapa bisa kalah ya? Karena masuknya produk impor dari negara ASEAN yang lain lebih mudah atau lebih murah, memiliki kualitas lebih baik, bisa membuat produk lokal kehilangan pangsa pasar. Hal ini menyebabkan atau berdampak pada penurunan penjualan dan bahkan bisa pemutusan hubungan kerja di sektor tertentu loh. Yang ketiga juga, tenaga kerja asing bersaing dengan pekerja domestik. Kenapa begitu? Kemudahan mobilitas tenaga kerja antar negara ASEAN berarti pekerja dari negara lain bisa masuk pasar kerja lokal. Ini meningkatkan kompetisi, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan menengah atau rendah, sehingga pekerja domestik harus meningkatkan kemampuan dan produktivitasnya agar tetap relevan, teman-teman. Kita diskusi singkat yuk mengenai AEC atau ASEAN Economic Community. Dengan adanya AEC, apakah bisnis domestik lebih diuntungkan atau malah dirugikan ya? Jawabannya adalah dengan adanya AEC atau ASEAN Economic Community, dampaknya bagi bisnis domestik bersifat campuran, tergantung sektor dan kesiapan bisnis tersebut. Seperti keuntungan bagi bisnis domestik, yakni yang pertama, akses pasar lebih luas. Produk lokal bisa dijual ke seluruh negara ASEAN tanpa banyaknya hambatan tarif. Kedua, peningkatan investasi, mudah menarik investor asing karena integrasi ekonomi. Yang ketiga, peningkatan dan inovasi. Persaingan mendorong bisnis domestik untuk lebih kompetitif dan efisien. Selain keuntungan bagi domestik, ada juga nih teman-teman kerugian bagi bisnis domestik. Yang pertama, persaingan meningkat. Dengan adanya persaingan meningkat, produk impor lebih murah atau lebih berkualitas bisa menekankan bisnis lokal. Yang kedua, tekanan pada UMKM. Usaha kecil mungkin sulit bersaing dengan perusahaan besar dari negara lain. Yang ketiga, persaingan tenaga kerja. Tenaga kerja asing dengan keahlian tinggi bisa menjadi pesaing bagi pekerja lokal juga, teman-teman. Jadi, kesimpulan dari
AEC atau ASEAN Economic Community bagi bisnis lokal atau bisnis domestik adalah bisnis domestik yang siap berinovasi, meningkatkan kualitas, dan memperluas pasar akan diuntungkan. Namun, bisnis yang kurang kompetitif bisa menghadapi tekanan dan kerugian. Terima kasih teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa globalisasi dan AEC menjadi peluang besar sekaligus tantangan yang serius buat Indonesia. Dari komoditas unggulan, strategi menembus pasar global, sampai bisnis di ASEAN, semuanya butuh kesiapan. Intinya, globalisasi bukan pilihan, tapi kenyataan. Mahasiswa seperti kita perlu paham dan siap menghadapi persaingan global. Karena bisa jadi kita adalah calon pengusaha dan profesional yang akan membawa Indonesia lebih kompetitif di kancah ASEAN. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.